Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, jumpa lagi sama aku Vivi Aulia Hidayah. Di video kemarin aku sudah membahas apa itu kurikulum serta pengembangan kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka. Di video kali ini aku akan membahas mengenai elemen-elemen yang ada pada kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka. Kira-kira apa aja sih elemen-elemennya? Mari kita bahas. Elemen-elemen pada kurikulum 2013. Yang pertama ada standar kompetensi lulusan. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 54 Tahun 2013 tentang standar kompetensi lulusan, bahwasanya standar kompetensi lulusan adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan dan ketenaga pendidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. Standar kompetensi lulusan terdiri atas kriteria kualifikasi kemampuan peserta didik yang diharapkan dapat dicapai setelah menyelesaikan masa pembelajarannya di satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan juga menengah. Kompetensi lulusan dilihat secara holistik. Dari tabel di samping, cakupan kompetensi lulusan secara holistik dapat dirumuskan bahwa manusia memiliki pribadi yang beriman, berakhlak mulia, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam interaksi secara efektif dengan lingkungan sosial, alam sekitar, serta dunia dan peradabannya. Capaian pribadian tersebut dapat dilakukan melalui proses penerimaan, menjalankan, menghargai, menghayati, serta mengamalkan. Yang kedua, standar isi. Standar isi adalah kriteria yang mencakup ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang digunakan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang telah ditetapkan pada jenjang pendidikan tertentu. Adapun standar kompetensi lulusan yang dirumuskan meliputi sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Artinya, setiap materi yang akan diterima oleh peserta didik beserta tingkat kompetensinya sudah dirumuskan ke dalam standar isi setiap mata pelajaran. Materi dan tingkat kompetensi itulah yang nantinya akan berpengaruh pada sikap, keterampilan, dan juga pengetahuan peserta didik. Standar isi untuk pendidikan dasar dan menengah terdiri dari dua hal, yaitu tingkat kompetensi dan kompetensi inti. Yang pertama, tingkat kompetensi, menunjukkan pada kompetensi yang harus dilalui di setiap jenjang pendidikan. Berdasarkan Permendikbud Nomor 21 Tahun 2016, tingkat kompetensi di tiap jenjang pendidikan ditunjukkan pada tabel berikut. Lalu, kompetensi inti. Kompetensi inti adalah kompetensi yang bersifat generik dan terdiri dari 4 dimensi yang menjadi representasi 4 sikap, yaitu sikap spiritual, sosial, pengetahuan, dan juga keterampilan. Kompetensi inti ini dirumuskan sesuai dengan tingkat kompetensi peserta didiknya. Menurut Permendikbud Nomor 64 Tahun 2013 mengemukakan bahwa standar isi adalah kriteria mengenai ruang lingkup materi, tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Secara umum, standar isi mencakup sasaran yang mencakup segala sesuatu yang terdiri dari berbagai aspek yang akan dicapai oleh peserta didik. Jadi, standar isi dalam kurikulum merupakan suatu ukuran atau patokan yang harus dicapai oleh pelajar sebagai syarat lulusan pada jenjang pendidikan tertentu. Yang ketiga, zonasi dan domisili. Zonasi pada kurikulum 2013 diganti menjadi domisili pada tahun 2025. Pergantian ini dilakukan dalam rangka mengganti sistem penerimaan peserta didik menjadi sistem penerimaan murid baru. Selanjutnya, elemen yang ada pada kurikulum merdeka. Dalam kurikulum merdeka, kita mengenal 6 profil pelajar Pancasila, di mana setiap dimensi ini memiliki beberapa elemen. Yang pertama, dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Elemennya yaitu akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak pada manusia, akhlak pada alam, dan akhlak bernegara. Yang kedua, dimensi berkebinekaan global. Elemennya yaitu mengenal dan menghargai budaya, komunikasi dan interaksi antara budaya, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Dan yang terakhir, berkeadilan sosial. Yang ketiga, dimensi bergotong royong. Elemennya yaitu kolaborasi, berkepedulian, dan juga berbagi.
Yang keempat, dimensi mandiri. Elemennya yaitu regulasi diri. Yang kelima, dimensi bernalar kritis. Elemennya yaitu memperoleh dan memproses informasi dengan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, merefleksi dan mengevaluasi pemikirannya sendiri. Yang keenam, dimensi kreatif. Elemennya yaitu menghasilkan gagasan yang orisinal, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal, dan yang terakhir memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan. Itu tadi penjelasan mengenai elemen-elemen yang ada pada kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. And see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.